Selidik diri atau introspeksi, memeriksa diri sendiri, adalah satu hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia pada umumnya. Manusia memang sesungguhnya tidak mampu dan juga tidak mau untuk menyelidiki diri sendiri. Lebih suka menyelidiki atau memeriksa orang lain. Tapi saat diminta untuk introspeksi atau memeriksa diri, menyelidiki diri sendiri, biasanya orang menjadi begitu berkeberatan. Begitu pula kalau kita menelusuri awal mula kejatuhan manusia di dalam dosa, setelah kedapatan manusia berdosa dan Tuhan datang menghampiri manusia pertama itu, yang terjadi adalah mereka saling menyalahkan, dan mereka tidak ada satu patah kata pun yang menyadari atau memeriksa diri mereka akan kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan. Yang ada adalah menginspeksi atau memeriksa orang lain lalu menyalahkannya dan merasa diri paling benar. Ini adalah salah satu akibat dari dosa. Manusia merasa diri paling benar, tidak mau memeriksa diri, tetapi yang mau adalah memeriksa orang lain dengan segala kesalahan mereka. Padahal identitas orang murid Tuhan yang mau bertumbuh adalah introspeksi. Itu ciri dan wajib dilakukan oleh setiap orang percaya agar mereka bisa berubah, agar mereka bisa bertumbuh. Setelah mereka tahu di mana mereka berada, mereka periksa diri apakah benar atau tidak, setia atau tidak, berjalan di jalan yang benar atau tidak. Bagaimana caranya untuk supaya seseorang bisa mahir menyelidiki diri sendiri? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini di dalam rangkaian seri topik Roh Allah dan Roh kita. Hari ini dari Amsal pasal ke-20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Satu cuplikan ayat dari Amsal 20 ayat 27 ini mengandung sebuah kebenaran yang dalam dan hakiki tentang hidup manusia. Menarik sekali dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Semula ketika membaca pernyataan ini, saya mulai bertanya-tanya, mengapa roh manusia disebut sebagai pelita Tuhan? Bukankah Tuhan itu maha terang? Mengapa ia masih memerlukan pelita? Namun setelah memahami maknanya di situ, saya jadi makin mengerti betapa ketika dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan, ini ingin menunjukkan satu kebenaran yang mendalam. Kata roh yang disebutkan di situ sebagai roh manusia itu dari sebuah kata yang mengandung sebuah makna dalam bahasa Ibrani atau bahasa aslinya, yaitu nafas manusia yang terbatas. Nasyamah, sebuah ungkapan kalau mau diterjemahkan itu menjadi seperti nafas yang tersengal-sengal atau nafas yang pendek, terengah-engah. Namun dikatakan di sini nafas manusia adalah pelita Tuhan. Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya nafas manusia yang begitu terbatas itu adalah seperti pelita. Tidak dikatakan pelita yang menyala. Pelita Tuhan berarti itu milik Tuhan. Dan sama seperti sebuah pelita, pelita itu adalah semacam lampu yang digunakan. Lampu itu membutuhkan sumbu atau api di dalamnya untuk menyala. Tanpa api atau sumbu di dalamnya yang menyala itu, maka pelita itu hanya seperti bejana yang tidak berguna. Dan kalau dikatakan bahwa
Roh manusia adalah pelita Tuhan, ingin menegaskan betapa kita sebagai pelita Tuhan itu tidak pernah bisa menyala kalau tidak Roh Tuhan ada menyala-nyala di dalam hidup kita. Kalau tidak ada nafas dari Tuhan yang memenuhi hidup kita, kita hanyalah benda mati. Seperti pelita, tanpa cahaya di dalamnya, dia hanya benda mati yang tidak berguna apa-apa. Namun ketika ada cahaya atau api yang ditaruhkan di tengah-tengah atau di dalam pelita itu, maka barulah ia dapat bersinar. Ini mengandung sebuah kebenaran dan sesuai dengan kalimat berikutnya yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Satu ayat ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa tanpa Roh Allah yang maha dan mahir menyelidiki hati manusia, hidup manusia, tanpa itu di dalam hidup kita, tanpa itu menyalakan pelita hati kita, maka manusia tidak mampu dan tidak mau untuk menyelidiki diri sendiri. Inilah penyebabnya kenapa manusia sulit tidak mau menyelidiki diri sendiri, karena dengan kekuatan dagingnya dia tidak mau, dia tidak mampu menyelidiki diri sendiri. Dia butuh untuk dituntun oleh Roh Allah yang maha tahu, yang maha menyelidiki, sekaligus mahir di dalam menyelidiki. Bukankah ketika kita belajar tentang Roh Kudus adalah Roh yang menginsyafkan, Roh yang membongkar akan kesalahan manusia, Roh yang menyebabkan manusia sadar sesadar-sadarnya tentang dirinya di hadapan Tuhan. Inilah kekuatan utama dari seseorang agar ia bisa melakukan selidik diri atau introspeksi itu. Tanpa Roh Allah yang menjadi nyala di dalam pelita nafas hidup kita yang terbatas itu, maka kita tidak mau dan tidak mampu untuk menyelidiki diri sendiri. Namun ketika Roh Allah itu memenuhi hidup kita, memimpin kita, maka pada saat itulah kita rela untuk menyelidiki diri. Kita sadar akan siapa diri kita. Bukankah kita tahu bagaimana Nabi Yesaya ketika berjumpa dengan Allah dan pada saat itu dia mengatakan, "Celakalah aku ini orang berdosa." Bagaimana Yesaya bisa menyadari itu kalau bukan Roh Allah yang menyebabkan dia menyadarinya? Atau ketika Daud ditegur dosanya oleh Nabi Nathan, apa yang menyebabkan akhirnya dia merasa dan menyadari betapa dia berdosa kepada Tuhan? Itu semua adalah kerja Roh Allah yang ada di dalam dirinya, seperti pelita yang tidak berharga tanpa cahaya atau nyala api di dalamnya. Maka begitu pula hidup kita manusia. Tanpa Roh Allah yang menggerakkan, tanpa Roh Allah yang memimpin, maka kita tidak mampu untuk menyelidiki diri sendiri. Tapi ketika Roh Allah itu memimpin dan kita rela dipimpinnya, maka menyelidiki diri itu akan membuat mata kita tercelik. Kita akan melihat sebenar-benarnya tentang diri kita, tentang keadaan kita. Jiwa kita pun makin terdidik. Kita makin akan terus, iman pun makin naik, hidup makin membaik, dan kepada Tuhan tentu saja hati kita berbalik. Ada pertobatan yang menyebabkan kita berkiblat hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada keinginan daging kita, tapi kepada Allah yang Maha Kuat menopang kita. Karena itu hari-hari ini ketika kita berhadapan dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang sulit kita terima, inilah saat untuk kita belajar menyelidiki diri, memeriksa diri di hadapan Tuhan dengan pertolongan Roh Tuhan yang menyalakan pelita di hati kita, menyebabkan kita bisa sadar sesadar-sadarnya siapa diri kita. Dan kita pun sadar betapa kita membutuhkan Tuhan. Kita tercelikan, kita terdidik oleh Tuhan, iman makin naik, hidup makin baik, dan kepada Tuhan saja kita berbalik. Selamat rela dipimpin oleh Roh Allah. Amin.